Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada warga belajar PKBM Negeri 23 Jakarta, paket C, khususnya kelas 10. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, yang mana kita bisa sama-sama mengikuti pembelajaran walaupun melalui dengan video online. Bersama saya Muhammad CPI selaku tutor PKBM Negeri 23 akan menyampaikan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa disebut dengan TIK. Pertemuan hari ini saya akan membahas TIK modul 6, yaitu mengenal komputer lebih dekat. Pada materi ini diharapkan siswa mampu menjelaskan siklus pemrosesan informasi dan mampu menyebutkan nama-nama perangkat keras yang ada pada sebuah komputer beserta fungsinya masing-masing. Nah, pada materi mengenal komputer lebih dekat, kita bahas dulu tentang definisi komputer. Apa sih komputer itu? Nah, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dari definisi lain juga, komputer merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi. Ini merupakan dua pendapat dari Bismer dan Sanders. Nah, ini merupakan sistem kerja dari komputer. Mulai dari input, I/O, proses CPU, Central Processing Unit, lalu ke storage, media penyimpanan, kembali ke proses lagi, kemudian keluar melalui output. Hari ini kita membahas tentang sistem kerja dari komputer. Kita mulai dengan input. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima inputan dari luar. Inputan bisa berupa data ataupun perintah. Alat input antara lain meliputi keyboard atau papan ketik, pointing device atau mouse, scanner, sensor, editing, kamera, dan voice recognition atau biasa disebut dengan mikrofon. Inilah definisi dari input device. Kemudian kita ke CPU atau disebut dengan Central Processing Unit. Ini adalah alat utama pada bagian proses. Merupakan tempat pemrosesan data atau perintah yang dimasukkan dari input dan kemudian diinformasikan dan kemudian informasi yang dihasilkan dikeluarkan atau ditampilkan ke alat output. Nah, CPU ini ada dua bagian, yaitu CPU Arithmetic Central Unit dan ALU Arithmetic and Logic Unit. Nah, CPU ini bertugas mengatur, mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, sedangkan ALU bertugas melakukan semua perhitungan aritmetik sesuai dengan instruksi program. Nah, ini output. Merupakan hasil dari pengolahan data masukan dari input. Output dari pengolahan tersebut antara lain yaitu berupa tulisan, image, suara. Untuk output berupa tulisan dan image, hasil bisa ditampilkan ke layar monitor atau dicetak dengan printer, sedangkan sound dihasilkan ditampilkan oleh speaker. Ini output. Nah, I/O port.
PIO port ini berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat input dan output dengan CPU. Jenis port yang ada pada komputer antara lain port paralel, port serial, PS2, USB port, port VGA, dan port audio. Ini posisinya ada di belakang komputer. Jadi nanti di belakang komputer ada slot-slotnya untuk menghubungkan kabel dengan printer, dengan mic, dengan speaker, ataupun dengan monitor. Storage atau media penyimpanan. Nah, ini perangkat keras yang melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Ini untuk penyimpan data. Biasanya berbentuk hard disk, CD, atau disket. Nah, ini siklusnya, definisinya tadi sudah disampaikan. Dari input, ke I/O proses, storage, balik lagi ke proses I/O, lalu keluar ke output. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, kita ke materi yang nanti akan saya sampaikan. Mungkin masuk ke hardware dengan beserta fungsinya. Nah, untuk referensi bisa dilihat dari sini, ada beberapa referensi. Baik, sampai di sini dulu materi saya sampaikan modul 6 tentang mengenal komputer lebih dekat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Selebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.